Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini sudah sholat isya. Tadi ada satu telepon yang disampaikan dari saudara-saudara kita di Sumatera Selatan. Belum sempat saya angkat karena dari masjid. Pulang dari masjid, saya lihat ada, maka saya berikan informasi. Oke saudaraku, silakan. Nah, maka mereka telepon. Nah, jadi inilah kisahnya. Mari kita lihat, kita ikuti dialog tersebut. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah kumpul ini Ustaz. Masya Allah. Iya. Dari bermacam-macam daerah. Wah, sejauh itu. Ada yang di ada yang di ini Martobo, ada yang di Batu, ada yang di Lampung. Ini saudara kita galuh Masya yang Allah. ngaji untuk daerah Palembang ini. Iya. Iya. Jadi ini Ustaz, pengen adakan muzakarah kan Ya. sedikit sebagai tambahan dan bahan untuk bisa kami amalkan dan Ya. silakan. Oh, ini siapa Kak Eri, silakan kalau nak bertanya atau dari yang lain, apa Mustafa atau siapa, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Sehat dan Alhamdulillah sehat. alhamdulillah ya. Ya ini lagi kumpul ini. Iya, Kita alhamdulillah. kami dikit-dikit. Jadi untuk malam ini dari saya sendiri mau tutup pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan barangkali untuk menambah pengetahuan. Yang akan saya tanyakan mungkin masalah tiang sembahyang, Ustaz. Ya. Adapun sembahyang itu ada 3 perkara. Ya. 1, segala anggota. 2, hadir hati akan zatnya Allah. Ya. 3, segala paham dengan maknanya. Ya. Nah, yang dari ketiga ini apa maksudnya yang dimaksud dengan tetap segala anggota? Yang tetap itu apa? Yang segala itu apa? Yang anggota yang mana yang tetap? Kenapa harus ditetapkan? Kemudian hadir hati akan zatnya Allah. Nah, ini maksudnya hadir hati ini mengerti juga saya akan zatnya Allah. Bukannya hadir hati akan Allah, tapi zatnya Allah. Iya. Nah, yang ketiga, bacaan paham dengan maknanya. Ini apa yang kita pahami dan apa yang maknanya itu seperti apa? Paham itu. Kalau misalnya segala bacaan itu paham dengan makna, kalau makna artinya misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah itu apakah seperti itu maksud saya itu. Jadi setiap kalimat bahasa Arab itu diterjemahkan bahasa Indonesia, maksudnya seperti itu atau ada ya pengertian lain. Barangkali itu aja Ustadz yang saya tanyakan. Ya. Demikian. Ini tadi nama Bapak siapa Pak? Kita Heri Pak. Heri Pak ya. Heri kalau saya Bang ya. Dari Palembang. Dari Palembang ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi kita di sini juga megang buku Pak. Megang buku Rukun Sembahyang 13. Kita hati-hati kan, jangan sampai nanti
ada kekeliruan gitu Pak ya. Heeh. Iya betul. Nggak apa-apa lah kita dikatakan orang apa, wah itu nggak menguasai itu sampai pakai bukunya, nggak apa-apa. Iya iya Yang penting hasilnya itu Pak, yang penting hasilnya Pak. betul betul. Jadi ada pertanyaan Bapak tadi, adapun tiang sembahyang itu 3 perkara. Iya Nah, betul. gitu Pak ya. Tetap segala Iya, anggota, tetap mm, segala anggota. Jadi ya sebelum kita membicarakan tetap segala anggota itu, kita harus tahu dulu anggota itu Pak. Ya, anggota diri kita gitu nah. Kalau diri kita itu kan sudah jelas, oh, istilahnya itu turunan Rasul gitu Pak. iya Mukmin, ruh, nah, itu kan diri kita sebenarnya diri. iya iya. Tetapi dia itu punya anggota Pak, punya keluarga Pak. Hmm, Nah, jadi kalau kita pernah dengar kum anfusakum wa ahlikum naro itu, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, keluarga kamu itulah anggota kita itu. hmm, Itu dulu yang harus kita tahu. Nah, ini ada dalam kajian sifat 20 itu ada, Pak. Yaitu di kajian maknawiyah itu, Pak. Jadi kalau iya iya. di situ kan ada kita 7 anggota itu, Pak. Ada yang dikatakan ilmu di Allah nyata di Rasul itu, Pak. Iya iya iya. Nah, itu kan bagian sebagai contoh. Tapi kalau kita lihat dari struktur yang ada di dalam catatan itu, kodrat di Allah nyata di Rasul kan begitu Pak. Iya iya. Kodrat itu artinya kuasa. Nah, kuasa Allah itu nyata di Rasul. Rasul ini kuasa menghitam dan memutihkan. Bahkan mencipta langit dan bumi itu kan Rasul kan begitu. Iya iya. Jadi apa namanya tuh? Itu yang harus kita pahami dulu, bahwa kodrat di Allah nyata di Rasul, di kita itu ada namanya kodirun kan gitu Pak. Iya. Kalau Rasul itu kan kodrat, itu kodrat di Allah nyata di Rasul kan. Iya iya. Di kita itu kodirun, bukan kuasa tapi dikuasakan Pak. Artinya Allah dikuasakan kepada kita itu. Nah, jadi tempat tegak itu Pak, tempat tegak daripada kodirun itu di kita itu di otak, tulang dan urat Pak. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Nah, itu satu contoh Pak, satu contoh daripada anggota kita, satu contoh daripada keluarga kita Pak. Jadi kodrat di Allah nyata di Rasul, di kita kodirun, tempat tegaknya di otak, tulang dan urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Jadi kalau kita kembalikan kepada cerita kita tadi, tetap segala anggota artinya otak ya otak, tulang ya tulang, urat ya urat. Tapi fungsinya itu tetap Pak. Misalnya dia berpikir, dia berdiri, dia bergerak. Nah, itu harus di posisi kita sedang sholat itu Pak. Oh iya. Ya, karena itu tiangnya dia itu. Jadi kalau kita berpikir, berpikirlah tentang sholat. Kalau kita berdiri, berdirilah tentang sholat. Kalau kita bergerak, bergeraklah tentang sholat. Jangan kemana-mana Pak. Jadi di satu anggota ini saja kita sudah mulai repot. Ya, jadi tiang sembahyang itu 3 perkara kan Pak, tetap segala anggota. Di posisi ini saja kita sudah mulai repot. Nah itu. Salah satu anggota itu adalah kodrat di Allah nyata di Rasul, di kita kodirun ya Pak ya. Iya iya. Tempat tegaknya di otak, di tulang, di urat.
Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itu tidak boleh terjadi kecuali di dalam posisi kita sedang sholat, Pak. Di dalam posisi kita sedang berhadapan dengan Allah dan Rasul. Itu, Pak, yang disebut dengan tetap segala anggota. Tapi itu kan baru satu, Pak. Iya, kalau kita punya akal fikir, waktu itu akal fikir kita tidak boleh kemana-mana, fokus kepada pekerjaan kita saat itu. Berdiri juga begitu, bergerak juga begitu, Pak. Sudah itu ada lagi iradat di Allah itu, Pak. Nah, itu yang kedua, Pak. Iradat di Allah itu artinya berkehendak Allah. Itu nyata di Rasul iradat itu. Di kita bukan iradat tapi maridun, Pak. Maridun itu tempat tegaknya kalau di tubuh kita ini di daging, kulit, bulu atau roma. Ya sama fungsinya, Pak. Apapun fungsi daging, fungsi kulit, fungsi roma pada saat itu tidak boleh dia melakukan apapun kecuali fokus kepada apa yang kita buat. Yaitu masalah sholat tadi. Nah, jadi tetap dalam artian tetap dalam posisi sholat. Kemudian yang ketiga ilmu di Allah nyata di Rasul, di kita alimun, Pak. Alimun. Iya. Alimun itu tempat tegaknya di hati, Pak. Jadi segala alimun itu, segala pengetahuan kita itu awal dan akhir, zahir dan batin itu kita fokuskan kepada dalam persoalan sholat. Tidak boleh kemana-mana. Jadi tetap segala anggota itu tidak boleh kemana-mana dia, Pak. Nah, itu. Kemudian hayat di Allah nyata di Rasul, di kita hayun. Tempat tegaknya di jantung, Pak. Itu hidup kita itu, rasa kita semua yang terjadi pada diri kita saat itu yang berkaitan dengan hidup, ya tidak boleh kemana-mana, harus tetap. Karena judulnya tetap segala anggota, Pak. Nah, itu. Lalu yang kelima itu samia. Samia di Allah nyata di Rasul, di kita samiun. Mendengar-dengar, Pak. Tempat tegaknya di telinga. Jadi pendengaran kita pun fokus kepada persoalan sholat. Nah, itu. Tetap, artinya tidak boleh kemana-mana. Walaupun kita dengar motor, dengar koko ayam, ya silakan aja. Tapi fokus kita ke situ, Pak. Sama dengan kita cerita hari ini, kan kita cerita nih. Ada suara jengkrik, suara ayam, suara orang jalan motor, macam-macam. Silakan aja, tapi fokus kita tetap jalan gitu, Pak. Tetap. Gitu. Kemudian basyir di Allah nyata di Rasul, di kita basyirun. Nah, itu tempat tegaknya itu di mata. Melihat. Jadi dalam situasi sholat itu kita memang banyak penglihatan memang, tapi fokus kepada sholat tetap, jangan kemana-mana gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh itu kalam di Allah nyata di Rasul, di kita mutakalimun. Nah, tempat tegaknya itu di lisan, Pak. Nah, jadi lisan kita itu harus benar, itu harus fokus kepada cerita sholat itu, gitu, Pak. Jadi yang dimaksud yang tetap segala anggota itu ya pertama kali kita tahu dulu anggota kita, keluarga kita, yaitu tadi ya apa, qadirun, maridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun. Nah, itu adalah anggota kita, itulah keluarga kita yang harus kita jaga dari panas. Nah, dari panas, daripada neraka. Karena seketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasul itu tidak boleh keluar, Pak. Kalau keluar itu udah neraka itu, Pak. Udah neraka itu, Pak. Jadi benar kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu, anggotamu. Nah, itu. Saat kapan? Saat sholat itu, Pak. Jangan sampai dia keluar. Nanti setelah sholat bagaimana? Kita masuk kepada bab sholat doimun. Tetap jangan keluar juga. Makanya suara kita, kata kita, perbuatan kita mencerminkan keberadaan Allah Rasul. Jangan mencerminkan hawa nafsu dunia setan. Makanya di pertemuan kita yang pertama itu kan kita bersuara-suara baik, berkata-kata baik, berbuat baik.
Bukan berarti kita tidak punya kesal, tidak punya marah. Kita punya kesal, punya marah, Pak. Selama itu untuk kebaikan, itu masih normal. Itu masih boleh, Pak. Karena Rasulullah juga dulu kan ada kekesalan juga, ada kemarahan juga, ada kemurkaan juga. Kalau itu tidak bisa berperang dia, Pak. Ah gitu, Pak. Iya, iya. Jadi bukan berarti orang ngaji kayak kita ini adem ayem kalem, tidak begitu juga. Giliran dia marah, Pak. Tapi marah dalam artian kebenaran. Terstruktur, Pak, terstruktur. Nah, bagaimana terstruktur itu? Ya, kalau dia melihat saudaranya itu bermasalah, ya dia tausiahi dengan kebenaran. Itu. Tidak mempan, ditausiahi dengan kesabaran. Tidak juga mempan, ditausiahi dengan kasih sayang. Artinya tidak ada benci-bencian, marah-marahan. Ternyata masih juga. Bahkan dia semakin mengancam misalnya, itu baru kita masuk kepada tingkat mengingatkan. Artinya jangan dilanjutkan. Nanti kalau dilanjutkan nanti berisiko. Nah, di situ baru timbul kemarahan kita, Pak. Jadi jangan pernah diartikan api itu tidak penting. Api itu perlu, Pak. Salah satu diantaranya untuk menaikkan semangat supaya kita menunjukkan sikap tegas gitu, Pak. Gitu. Itu yang pertama itu, Pak. Pengertian tetap segala anggota tadi, Pak. Kemudian yang kedua, hadir hati akan zatnya Allah. Itu. Hadir hati akan zatnya Allah. Ya. Nah, di sini ada dua pendapat kita kemarin ini, Pak. Yang waktu saya datang ke 11 Ulu, siapa yang disembah? Kan gitu, Pak ya? Masih ingat enggak, Pak? Siapa yang disembah? Iya, iya. Siapa itu, Pak? Zatnya. Zatnya Allah kan, Pak? Kalau dalam catatan buku ini zatnya Allah. Tapi dalam informasi yang disampaikan oleh ayahanda itu zat Allah gitu, Pak. Kalau zatnya Allah yang ada di buku itu dia menunjuk kepada Rasul. Zatnya Allah itu, Pak ya. Kalau zat Allah itu dia menunjuk kepada diri kita. Menurut versi buku ini kan. Kalau versi yang disampaikan oleh ayahanda yang saya tangkap dari sebuah rekaman, kalau zat Allah itu adalah Rasul, zatnya Allah itu kita. Tetapi itu tidak perlu kita persoalkan. Berarti memang ada perbedaan pandangan tentang itu kan. Jadi pengertian hadir hati akan zatnya Allah itu kita fokuskan saja kepada Rasul, Pak. Kita fokuskan saja kepada Rasul. Jadi seketika kita sembahyang, ya hadirkan hati. Sebenarnya bukan hati, Pak. Kalau hati itu kan yang merah itu, Pak. Yang kita hadirkan itu bukan kolbu, tapi fuad, rasa. Rasa itu dihadirkan kepada Rasul, Rasul itu dengan Allah. Makanya saya katakan di dalam beberapa video, Allah itu memang punya metode unik. Dia itu dari bawah dulu, Pak. Seperti wa min hadisu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram, kan ada, Pak. Dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, itu kan itu bangunan itu, Pak. Jadi tidak ada yang aneh. Al-Quran juga mengajak kita untuk menghadap bangunan gitu. Gitu. Kemudian setelah sampai di situ di bangunan itu, fatakhizu mim maqama Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim. Nah, di dalam Masjidil Haram itu ada makom Ibrahim. Tempat tegak itu, Pak. Kemudian didorong lagi kita, digiring lagi kita kepada falyabudur rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Jadi dia bergeser terus, Pak. Nah, setelah itu baru kita diperintah masuklah ke dalam rumah, yaitu rumah yang kosong. Di dalam Ka'bah itu, Pak. Nah, di situ kita tidak jihad yang 6, tidak muka, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak atas, tidak bawah, kita di situ. Nah, di situ yang kita cari adalah Allah. Nah, ketemu enggak kira-kira Allah? Kayaknya enggak ketemu kan? Rasul enggak juga. Enggak ketemu juga, Pak. Nabi ya sudah dikebumikan kan jauh-jauh hari. Di saat beliau masih hidup dulu. Wafat, dikebumikan tubuhnya. Maka adalah aulia anbiya setelah beliau.
Kalau istilah saya tuh al-mujaddid, artinya para pembaharu. Nah, itu kan ada 15 itu, Pak. Makanya kata Nabi Muhammad, masa Islam setelah aku ada 15 abad. Setiap satu abad atau 100 tahun diturunkan satu mujaddid. Nah, sekarang udah masuk ke abad 15. Nah, jadi mujaddid yang ke-15 mestinya, Pak. Oh iya iya. Nah, siapa menjadi ke-15? Nah, mungkin kita paham siapa beliau kan, Pak. Kalau kemarin ada Rabiul Awal waktu zaman Nabi Muhammad. Kemudian ada Rabiul Akhir di zaman kita sekarang. Tapi beliau juga sudah berakhir kan, Pak. Sudah pulang. Ada penerusnya beliau itu. Nah, itulah yang kita cari. Dalam apa? Dalam ingatan, dalam rasa, dalam kesadaran kita. Sewaktu di dalam Ka'bah tadi. Sewaktu dalam rumah kosong tadi. Artinya kalau bahasa kita orang pasarnya, itulah yang kita bayangkan gitu. Tetapi ingat, itu hanya sebatas itu. Sebatas kita melapor, Pak. Nah, apa itu laporan kita? Laporan kita adalah usolli fardhu subuhi rakaatain mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala. Nah, itu Pak laporannya, Pak. Kita berucap kepada beliau, aku menyengaja untuk menghubungkan rasa diri kepada Allah dan Rasul, menghadap kepada Tuanku, 2 kali ruku. Nah, dan akhirnya ada kalimat lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah masuk lillahi ta'ala itu stop, angkat takbir, Pak. Nah, jangan dulu diangkat takbir sebelum bertemu dengan beliau tadi. Jadi angkat takbir Allahu Akbar. Allah yang kita sebut jatuh kepada Akbar. Lebih dalam lagi kepada yang menyebutkan, itu rasa diri kita, Pak. Nah, pada waktu itu tidak ada lagi beliau tadi. Tidak ada lagi Ka'bah, tidak ada lagi Maqam Ibrahim, tidak ada lagi Masjidil Haram. Hilang semua, Pak. Maka kita sibuk dengan rasa diri kita, dengan Rasul, dengan Allah pada saat itu. Nah, itu. Lalu bagaimana kita bisa memunculkan suasana itu? Dengan zon, Pak. Zon itu artinya dengan persangkaan. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 45 kan, Pak, ada kalimat yang berbunyi wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa khoshi'in. Kan gitu, Pak. Meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Nah, meminta tolong dengan sabar dan sholat itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Kenapa sedemikian? Ya, minta tolong kepada Allah, tapi dengan sobar. Sobar ini adalah salah satu nama Allah. Di mana tempat nyatanya? Bukan Allah, melainkan Rasul. Intinya kita minta tolong kepada Allah melalui Rasul, Pak. Berwasilah kepada beliau di dalam sholat. Nah, kan gitu, Pak. Di dalam berhubungan. Nah, itu berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allazina yazunnuna mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang yang punya persangkaan, punya rasa diri, dan yakin bahwa waktu itu dia sudah ketemu dengan Rasul dengan Allah. Nah, pada saat itu mereka sudah kembali. Cuman itu aja, Pak, yang diminta oleh Allah Rasul, Pak. Kita punya persangkaan dan berkeyakinan saat itu kita sudah bersama Rasul dengan Allah. Cuman itu saja. Maka sibuk-sibuklah kita dengan suara kita, kata kita, perbuatan kita kepada beliau saat itu. Itu yang disebut dengan hadir hati akan zatnya Allah tadi. Oleh karena itu dibutuhkan yang ketiga tadi, Pak, segala bacaan paham dengan maknanya. Jadi kita tidak lagi cerita kita harus membayangkan beliau begitu. Tidak ada itu, Pak. Kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri karena kita sudah dengan Rasul, sudah dengan Allah. Nah, di antara kesibukan kita adalah memperhatikan suara, kata, dan ucapan kita itu, Pak. Itu. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dikatakan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, ya kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Mabuk itu artinya tidak sadar dia bersuara, tidak sadar dia berkata, tidak sadar dia berdiri dan bergerak. Artinya anggotanya itu tadi tidak diaturnya, tidak ditertibkannya, akhirnya berpencar kemana-mana, Pak.
pendengaran kemana-mana, penglihatan kemana-mana, pemikiran kemana-mana gitu Pak. Itu mabuk itu. Jangan sampai seperti itu kata Allah. Jangan begitu kata Rasul. Artinya kalau kamu masih seperti itu ya ndak usah dekatin sholat. Dekatin aja ndak usah. Itu. Sampai kapan ya Allah? Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu ngerti dengan apa yang kamu ucapkan tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan paham bacaan dengan segala bacaan paham dengan maknanya tadi. Itu sinyalnya dari situ, Pak. Tapi pengertiannya bukan seperti itu juga. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terjemahannya kan itu, Pak. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Kalau untuk baru-baru boleh. Tapi kalau untuk kita yang sudah berjalan, mulai kita bertanya dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah siapa? Kan gitu, Pak. Dia pengasih, dia penyayang. Mana dianya? Ternyata terjawab pada ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dengan nama Allah itu, yang dia pengasih, dia penyayang, itulah alhamdulillah. Dia adalah bagian daripada Allah, sang pencipta langit dan bumi. Begitu Pak. Itu tingkat kedua. Tingkat ketiga, bagaimana cara kita merasakan kalau kita sudah sama beliau di saat kita sedang sholat. Itu tadi dengan zon. Dengan persangkaan. Itulah tingkat yang tertinggi Pak. Makanya kata Allah dan Rasul, Anna inda zoni abdi bi in zona khairu fa khairu, in zona saram fa syaru. Aku itu hanya mengikuti persangkaan hambaku. Apa sih yang dipersangkakan? Oh, dia bersangka-sangka sudah sampai kepada Rasul dengan Allah. Oke, itulah dia. Gitu Pak. Jadi kita dipermudah oleh Allah dan Rasul tentang persoalan sholat ini, hubungan ini. Itu. Maka aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, aku beri baik. Bersangka buruk, aku berikan buruk. Kalau dia bersangka sudah sampai kepada Rasul dengan Allah, maka benarlah itu. Dia sudah sampai kepada Allah. Sesungguhnya sudah kembali kepada Allah saat itu. Itu Pak ya. Itulah kira-kira jawaban dari pertanyaan Bapak tentang tiang sembahyang yang 3 perkara tersebut. 1, tetap segala anggota, sudah dijelaskan. Kedua, hadir hati akan zatnya Allah, sudah dijelaskan. Yang ketiga, segala bacaan paham dengan maknanya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menerapkan pemahaman ini di luar sholat. Pak. Kita tidak berani omon-omon, nanti omon-omon ini. Karena maaf Pak, Abu Fikri itu kan nampaknya spesialis menumbuh kembangkan sampai dia berbuah dan buahnya bisa dimakan. Jadi omon-omon kita itu tidak terlalu banyak kepada kajian baku. Ini contoh Pak. Kita di dalam sholat itu kan ada kita mengucapkan warfa'ni kan Pak. Warfa'ni ada kan? Bacaan duduk di antara 2 sujud. Ya Allah angkatlah derajatku, kan begitu. Allah itu oke semua, siap. Oke bos. Tapi actionnya mana? Kalau kita minta angkat derajat Pak, artinya kita minta supaya kita ditinggikan oleh Allah. Caranya adalah kita beriman dan kita berilmu. Kemudian ilmu itu kita amalkan. Nah, kalau kita tidak beriman, tidak berilmu, tidak ada amalan, tidak bisa Pak. Kalau cuma omon-omon aja tidak terbukti nanti. Jadi bekerjalah kita, berjuanglah kita, sampai jatuh bangun berdarah-darah untuk mengejar iman dan ilmu tadi. Supaya kita mendapatkan hasilnya. Itu Pak beratnya itu Pak. Dan banyak lagi doa-doa kita dalam sholat itu tidak sekedar permintaan, tapi diwujudkan realisasinya itu Pak, actionnya itu. Gitu Pak. Oke Pak ya. Itu yang pertanyaan yang pertama itu ya. Kalau boleh saya mungkin Ustaz, yang sudah saya dari penjabaran dari Ustaz tadi itu, misalnya kita tetap segala anggota tadi itu kan artinya tempat-tempat tadi anggota-anggota kita inilah ternyata misalnya pendengaran, penglihatan, atau tadi yang sifat 20 itu. Ini kemudian jangan keluar. Kalau jangan keluar dari situ artinya kita masuk. Iya Pak.
yang Ustadz uraikan tadi itu jangan Iya. keluar. Nah, masuk itu kita di mana? Masuk itu kemana itu, Ustadz? Jadi sewaktu kita pertama kali kita himpun dulu dia, Pak. Kita Iya. tertibkan dulu, Pak. Nah, kan ada tuh perbuatan hati itu kan jelas, Pak. Apa Pak perbuatan hati, Pak? Perbuatan hati. Perbuatan hati. Ya, Niat. niat dan Niatan tertib. niat itu artinya dia menyengaja dengan kesadarannya, Pak. Dia menyengaja dengan kesadarannya. Tertib itu ya mendahulukan yang dahulu, kemudian. Artinya jelas persoalannya itu, Pak. Jadi dia menyengaja dengan kesadarannya. Sehingga waktu itu ingatan kita, perasaan kita himpun sehingga menjadi kesadaran. Kemudian yang dahulu kita dahulukan, yang kemudian kita kemudiankan. Jangan dibalik. Artinya suara, kata, dan perbuatan kita ini bermula dari roh dulu. Barulah yang lain mengikuti, Pak. Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi, bagaimana masuknya? Nah, itu tadi kita akan masuk kepada apa nama itu? Hakikat takbiratul ihram itu, Pak. Pernah dengar, Pak? Hakikat kesempurnaan takbiratul ihram? Iya, pernah dengar. Itu sudah masuk. Itu sudah masuk pada kesejatian, Pak. Adapun kesempurnaan hakikat takbiratul ihram itu 4 perkara. Kan gitu, Pak? Iya. 1 mi'raj, 2 ikram, 3 tawakal, 4 munajat. Itu sudah setelah kita menghimpun yang 7 tadi, Pak. Ya. Ruh tadi, mukmin tadi, turunan Rasul, setelah dia menghimpun, menertibkan yang 7 tadi, baru dia mi'raj, Pak. Dia kan kita ini kan punya nama banyak, Pak. Ada namanya nur. Itu ketika kita terserpi dari Rasul. Ada namanya mukmin. Itu seketika kita melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata Rasul. Ada namanya ruh. Seketika kita ditiupkan. Nah, ada nama kita itu insan. Itu pun setelah kita terpari, Pak. Seketika insan ini dia harus naik lagi, Pak. Harus naik ke ruh. Artinya dia melepaskan pengaruh tubuhnya, Pak. Itu, Pak. Jadi kita kan bertubuh nih, Pak. Iya. Sewaktu mau sholat tuh pengaruh tubuh itu dikeluarkan, Pak. Seketika kita mampu keluar dari pengaruh tubuh, itu namanya ruh. Kalau kita masih di dalam masih insan, ya masih ada pengaruh tubuh, badan, jasad tuh masih ada. Maka diminta naik dari insan ke ruh. Kalau sudah masuk ke tingkat ruh, berarti pengaruh tubuh sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada lagi. Nah, itu. Setelah kita sampai ke tingkat ruh, baru naik ke tingkat mukmin. Mukmin itu adalah kejadian seketika kita melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata Rasul. Artinya sudah dengan Rasul kita, Pak. Barulah kita masuk kepada tingkat nur. Jadi mi'raj itulah strukturnya, Pak. Kalau sudah masuk ke tingkat nur tadi, Pak, masuk kita pada ikhram, Pak. Karam dalam lautan kasih sayangnya Allah. Arti karam itu menyatu, Pak. Menyatu dalam arti itu sangat dekat. Saking dekatnya jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Bapak kan pernah bikin kopi itu. Iya. Ada air hangat, ya, Pak. Iya. Ada kopi, ya kan? Ada gula. Itu kan 3 unsur. Ada roh, ada Rasul, ada Allah, kan. Jadi pada waktu itu ya Rasul ya mukmin, Rasul ya Rasul, Allah ya Allah, enggak sama, Pak. Tapi dalam kondisi ikram itu ya seperti air kopi itu. Jauh dia tidak berjarak, dekat tidak berperantara, tapi tetap berbeda dia itu, Pak. Tetap berbeda. Iya, itulah ikram. Nah, tawakal itu artinya menyerahkan diri, Pak. Atau mempersembahkan diri. Nah, kehadiran kita di situ itu sudah tawakal namanya, Pak. Mengembalikan diri kepada yang punya diri.
mempersembahkan kembali. Makanya kemarin ada cerita membayar serta malu itu, Pak. Ya kan? Iya, iya. Kita mengembalikan diri pada yang punya diri, tapi diri ini udah kotor, udah bonyok, udah banyak ini itunya gitu. Nah, akhirnya malu kita. Gitu, Pak. Nah, sedangkan munajat itu artinya berbisik, Pak. Artinya kalau kita sudah berhubungan dengan Rasulullah Allah itu tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi bahasa, yang ada rasa, Pak. Itu. Nah, disitulah kadang-kadang kita melihat adanya orang itu seperti tidak sholat, tidak sembahyang, yang seperti kita lihat-lihat itu, Pak, para wali-wali itu. Nah, sebenarnya mereka itu sudah masuk ke tingkat tinggi, Pak. Namanya sholat doimun. Suaranya, katanya, perbuatannya sudah cenderung kepada Tuhan semua itu. Tapi kalau kita mungkin belum, kita perlu juga sholat 5 waktu kan. Nah, setelah sholat kita merealisasikan semua ucapan kita, ungkapan kita dalam sholat. Itu sudah cukup lah bagi kita sebagai sholat doimun. Nggak usah seperti aulia ambia pula, nanti repot kita. Gitu, Pak. Iya, betul. Nah, itu, Pak, ya. Iya, iya. Kalau ada yang lain teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Nah, karena ya ada karaokean pula uang ini di samping rumah nih, biasa tidak pernah, ya Allah. Nyanyian kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang kita nak bahas kebenaran nih pasti ada, Bay. Iya. Yang di dekat ke Tuhan tuh buat kayak mana ya, kita kadang nak husuk kan, tapi jadi tak husuk gitu. Dia tuh nih dia tuh niru Allah itu, Pak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang belum paham dari penjelasan Ustaz tadi, ada yang kurang paham atau yang ingin bertanya, dipersilakan. Itu mungkin membatasi waktu karena mungkin nak istirahat juga, Ustaz. Jadi, kalau ada yang ingin ditanyakan, ya silakan, dipersilakan kepada siapa, misalnya Pak Mustafa atau Pak Rahmat, dipersilakan. Tedulu Rizwandi, dipersilakan. Halo kepada saudara-saudara. Pak Mustafa, tetap stay tune untuk mendengarkan dengar malam ini. Mendengarkan dengar. Pak Mustafa, kemana? Atau Ayu Sari? Do ini? Ayu Sari, mana ininya? Mana bujanya? Ada karaokean jadi sebelah rumah. Ya sudah pernah, Ustaz. Baru inilah. Nah. Iya. Memang samping rumah tuh. Biasanya kan enggak pernah kalau ada karaokean jauh dia. Ada ini sampingnya rumah lah. Allah tetangga nih kan. Biasa enggak pernah dia tuh. Bapak tahu enggak siapa yang mengadukan itu? Kurang paham aku. Itu Allah sendiri yang buat, Pak. Allah yang membuat. Allah yang membuat melalui Rasul membuat melalui roh mereka itu, Pak. Karena dia tahu Bapak nak ngaji malam ini, Bapak diuji. Karena Allah dan Rasul itu biasa begitu, Pak. Masih diuji, masih ada ujian ya. Iya, diujinya ini. Jadi semua itu adalah kerja Allah semua itu, Pak. Jadi mereka itu hanya wayang-wayang saja. Sama dengan ini, Pak. Mungkin Bapak seketika takziah. Kan ada tuh, wala nabluwanakum bisaimil kaufi wal ju' wa naqsimil awal wa ampuh wa samarah wa basyirus sabirin alazina izza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kan, Pak, ya?
Iya. Nah, itu kan udah terbuka pengakuan Allah itu. Aku benar-benar, nah, kan? Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu tentang sesuatu yang kamu tidak suka. Nah, itu musibah itu, Pak. Nah, jadi Allah menimpakan melalui Rasul. Nah, Rasul menimpakan melalui orang yang dipilih. Itu pilihan itu, Pak. Di antaranya sedikit rasa takut ya, Pak ya. Sedikit rasa takut tuh misalnya COVID. Nah, COVID yang kemarin itu, Pak. Nah, itu kan COVID itu kan virus. Itu makhluk, Pak. Ada rohnya, ada jiwanya. Itu dibuat oleh Allah melalui Rasul. Oleh Rasul melalui para ruh-ruh orang-orang yang buat itu. Sengaja dibuat, Pak. Supaya apa? Ya, dia menguji kita itu. Seketika dikatakan jangan sholat di masjid, datang tidak? Ternyata banyak ada datangan, Pak. Jangan rapat-rapat, harus jarang-jarang. Ternyata jarang-jarang ya, Pak. Padahal Allah sendiri udah menjamin kan, siapa yang menjadi tamu aku akan diselamatkan daripada semua gangguan. Ini kita takut ke masjid, gitu, Pak. Kita disuruh rapat malah kita jarang-jarang. Itu untuk nguji aja, Pak, untuk menguji sejauh mana keyakinan kita terhadap Allah dan Rasul itu. Nah, kalau Allah dan Rasul itu yang ngundang kita, kenapa kita harus takut, Pak? Kalau dia punya kalau punya hewan-hewan yang nakal, yang bakal gigit, tentu dipinggirkannya dulu, Pak. Ya, sama dengan Bapak ngundang saya kan, kebenaran di situ ada anjing penjaga rumah. Lah udah jelas tamu bakal datangnya dikebat dulu semuanya, Pak. Nah, jadi anjingnya itu tidak beraction gitu, tidak beraksi dia. Tapi kadang-kadang kita diuji ke sana kan kita lupa. Akhirnya kita takut ke masjid, gitu kan? Takut rapat-rapat. Nah itu salah satu diantaranya. Kemudian apalagi tuh? Sedikit rasa takut. Satu kekurangan buah-buahan. Itu. Ya, artinya kita sudah nanam padi. Tahu udah bagus, tiba-tiba banjir bandang, Pak. Jadi banjir bandang itu Allah yang menggerakkan sehingga padi-padi kita lenyap, Pak. Termasuk Bapak punya pohon mangga di depan rumah. Udah bernas-bernas, udah montok-montok, mau dibagikan dengan jamaah. Malam sore ini udah ngomong, besok paginya Allah ambil itu, Pak. Allah ambil melalui Rasul ambil melalui tukang maling itu, Pak. Dikarunginya. Itu mengurangi buah-buahan. Sudah tahu apa lagi? Kekurangan harta benda. Kita lah tahu kita butuh motor, kita ngeredit, Pak. Ngeredit itu kan mahal, Pak. 2 kali lipat pembayaran. Pakai panjar. Akhirnya apa? Allah ambil motornya itu. Rasul ambil motor itu. Melalui siapa? Ya melalui orang pilihan, Pak. Yaitu para pencuri-pencuri tadi kan, para begal-begal. Itu orang pilihan semua itu, Pak. Itu pekerjaan Allah juga. Termasuklah kekurangan nyawa. Ditumbur mobil, dibunuh orang, macam-macam itu, Pak. Semua itu adalah perbuatan Allah dan Rasul untuk memahamkan kita. Kita paham enggak? Jangan yang enak-enaknya aja dari Allah, tapi yang pahit-pahit juga dari Allah juga. Akhirnya begitu maksudnya, Pak. Itu salah satu rukun iman mungkin ya. Iya. Iya. Termasuklah karaokean tadi. Iya. Itulah sebabnya kenapa kita itu tidak mau membenci orang, Pak. Karena kita mengerti, Pak. Ya. Karena kita tahu, oh begini, itu semuanya perbuatan Allah dan Rasul juga. Ya sama dengan wayang kan. Wayang itu kan bergerak, berbunyi, bersuara, berantem, tapi suara dalang semua itu. Kira-kira begitu. Ya, jadi itulah kira-kira tanggapan saya tentang karaoke tadi. Ya, udah sabar-sabar aja, Pak. Ya, sabar-sabar kerja, tahan-tahan diri, tahan pemikiran, tahan perasaan, tahan suara, jangan sampai kita salah kan gara-gara kesalahan orang. Karena orang itu salah juga dikehendaki oleh Allah dan Rasul untuk menguji kita. Gitu, Pak. Siap. Terima kasih, Ustadz. Kayaknya dari penjelasan Ustadz tadi mungkin juga ada yang sudah paham, mesti dipahami lagi. Ya. Mungkin satu waktu lagi kan, lain kesempatan mungkin saya undang lagi Ustadz untuk memberikan satu pencerahan dari hal-hal yang
belum dipahami seperti itu, Ustaz. Iya. Kayaknya kawan-kawan juga mungkin nyimak baik, kalau mungkin dia nak bertanya itu dari mana misalnya nak bertanya ini kan bingung mungkin, karena ini sebagian juga ada yang sudah baru berjalan 2 tahun 3 tahun, Ustaz. Betul. Yang ngaji tapi tidak sering muzakarah itu. Iya, iya. Nah, ada 2 atau 3 orang lah di dalam ini, jadi tidak sering muzakarah, jadi bingung nak nanya apa, mau dari mana bertanyanya kan. Iya. Nah, seperti itu. Cuman Nah, jadi kalau itu mohon dimaafkan, terus mohon dimaklumi juga, Ustaz. pasti. Artinya seperti, jadi mungkin di lain waktu kami pengen undang lagi Ustaz untuk ini. Ya, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya. Iya. No, mungkin waktu berharga mungkin buat Ustaz kan. Tapi untuk hal-hal yang kebaikan, untuk kepahaman kami, mudah-mudahan Ustaz bersedia untuk memberikan satu pencerahan-pencerahan agar memang sesuatu itu mesti jadi bahan pertimbangan kami untuk mencari isi dan makna. Betul, Tapi Pak. isi dan makna itu ada penguraian. Nah, tidak mungkin langsung kita pakai karena kita tidak tahu caranya. Betul. Nah, mungkin ada penjelasan itulah yang membuat kita berpikir untuk bagaimana sih sebenarnya cara memakainya. Nah, itu karena ada penguraian tadi. Iya. Jadi pemakaian itu mudah-mudahan dipermudahkan untuk kami memahaminya, Ustaz. Iya, Nah, insya cuman Allah. kalau yang belum paham, mudah-mudahan Gage mewakili saya saja mungkin Gage kan. Iya. Misalnya si ini paham di sini ya sudah saya yang menyampaikannya sebagai sebagai MC lah, sebagai MC untuk nyampaikan kepada Ustadz bahwa ini saudara kita belum mengerti ini, misalnya seperti itu, Ustadz. Iya. Nah, itulah Ustadz, terima kasih atas meluangkan waktu untuk kami ini. Apa Kak? Ada yang tadi itu sempat yang saya tanyakan lagi masalah yang penguraian dari Ustadz tadi, masalah persangkaan dengan Rasul itu adalah tingkat yang termasuk tingkat yang tertinggi itu, Ustadz ya. Iya, Pak. Persangkaan kita dengan Rasul itu. Zon, Itu Pak. sudah- Zon. Maksud itu ini gimana tuh, apa tuh cara memahaminya, kemudian cara mengamalkannya seperti apa lah itu kira-kira, Ustaz, sehingga kita bisa berprasangka dengan Rasul itu, misalnya apa namanya itu, misalnya baik ya baik, kata Rasul, kalau kata kita baik, prasangka kita kan terhadap Rasul itu Iya. seperti apa, gimana cara ini kita ya, belum mengerti ya. Makasih Ustaz. Ya. Ini contohnya begini. Tadi kan sudah kita uraikan tuh. Ya kan? Dari Masjidil Haram sampai makam Ibrahim, Ka'bah, masuk ke rumah kosong sampai kita bertemu dengan yang mendidik dan membina kita. Batas itu kan kita cuman pamitan. Berikutnya kita masuk kepada tahap hubungan dengan Allah dan Rasul. Jadi sholat itu artinya berhubungan dengan Allah dan Rasul. Sejatinya kita yang berhubungan dengan Rasul dengan Allah, Pak. Nah, kita yang mana? Kita itu yang rasa itu, Pak. Rasa itu kita. Rasa itulah kita. Kita hubungkan dengan rasanya Rasul. Sampai dan tidak sampainya rasa kita dengan rasa Rasul itu tergantung dengan apa yang kita ini kan, yang kita zonkan, yang kita sangkakan. Rata-rata kita mengatakan, wah ini udah sampai dengan Rasul. Cukup, Pak. Cukup, batas itu aja sudah cukup. Ini sudah sampai dengan Rasul ini, aku sudah mulai tenang, sudah mulai adem, sudah mulai dingin. Udah masuk. Itu. Nah, kalau kita sudah bersangka seperti itu, walaupun mungkin murid Allah dan Rasul itu belum sampai, tapi sudah dinilai sampai. Itu, Pak. Jadi segala sesuatu Allah mudahkan, Allah berikan kepada kita, tergantung kita semua, Pak. Tergantung kita semua. Kalau kita sudah merasa sampai, diokekan oleh Allah. Ya udah, kamu udah sampai. Kalau kita ragu-ragu, ya kamu ragu-ragu, kan kira begitu, Pak. Jadi ciptakanlah persangkaan kepada Allah dan Rasul itu kita sudah sampai. Itu sudah cukup. Makanya kita kalau ada orang datang ke rumah, Pak,
Datang ke rumah, Pak, tolong Pak, anak saya sakit panas. Nah, itu kita jangan nolak, Pak. Jangan nolak. Kenapa? Karena Allah menyakitkan anak itu, kemudian menggerakkan orang tuanya membawa kepada kita. Artinya, Allah akan bantu kita menyelesaikan kesehatannya. Nah, Bapak pegang aja keyakinan itu, setiap orang berobat ke rumah Bapak, insya Allah sembuh itu, Pak. Itu yang disebut dengan zon. Nah, apa yang kita yakini, itulah zon. Nah, makanya kita katakan keyakinan itu ada yang tepat, ada yang kurang tepat, ada yang meleset, kadang-kadang ada yang menyimpang, Pak. Tapi di hadapan Allah, selama itu niatnya kepada Allah dan Rasul, itu ditolerir, Pak. Karena hamba ini kan memang lemah, Pak. Kita ini memang lemah. Maka kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan itu sebenarnya di hadapan Allah dan Rasul itu masih dianggap wajar-wajar saja. Karena kapasitas kita sebagai hamba ya, Pak. Makanya orang tua kita kalau dia sudah ceramah, Pak, pasti dia mengatakan ini hanya sekedar bahan pertimbangan. Nah, apa itu artinya? Bahan pertimbangan itu, Pak, kalau lebih boleh dikurang. Kalau kurang boleh ditambahkan. Kalau cocok pakai, kalau tidak cocok jangan dipakai. Itu pengertian pertimbangan itu, Pak. Dan beliau sudah menyerahkan itu kepada kita. Kenapa? Karena kapasitas beliau dan kita kan jauh berbeda. Kita kan di bawah beliau. Jadi tidak mungkin dia paksakan apa yang dia pahami kepada kita. Begitu juga Allah, Rasul, Nabi. Tidak mau dia memaksakan apa yang dia pahami untuk kita. Karena kapasitas kita dengan dia kan beda. Makanya ada istilah bahan pertimbangan. Makanya saya sayangkan sesama adik-beradik kita. Oh tidak begitu, ini ngomong begitu. Nah itu yang saya katakan. Segala sesuatu yang berbeda antara kita itu jangan dipersoalkan. Lanjutkan saja dulu. Suatu ketika kita akan bertemu dengan suatu titik yang terang, bahkan lebih terang gitu. Nah, tidak usah ragu-ragu. Karena kita ini sampai kita mati pun kadang-kadang belum sempurna kajian kita ini. Nah, kesejatian kita menuju kebenaran sejati itu belum sampai-sampai. Tapi bagi Allah itu sudah cukup. Kenapa? Sudah ada niat, sudah ada usaha. Jadi di situ, Pak. Jadi zon itu artinya adalah kita bersangka. Bersangka kita. Iya. Ya. Jadi persangkaan itu dipegang betul oleh Allah. Makanya kita tidak boleh bersangka buruk, Pak. Karena persangkaan itu sangat dihitung, Pak. Kunci hitungannya di situ, Pak. Ya. Bahkan keyakinan kita pun bermula dari persangkaan juga, Pak. Ya kan? Bagaimana kita bisa percaya dengan orang tua kita kalau bukan karena persangkaan kita? Kan gitu. Bagaimana kita ya? Yang Ustadz bilang tadi itu misalnya kita umpamakan kan kalau misalnya ada anak tetangga yang sakit seperti sakit panas nanti datang kepada kita, berarti memang sudah skenarionya seperti itu dari itu kan ya, berarti kita itu mampu untuk menyelesaikan. Pasti, Pak. Tapi misalnya seperti ini Ustadz, satu kali kemudian besok datang lagi, sehingga kita itu kayak sepertinya setiap ada apa-apa ke kita lah ya, akhirnya seperti itu. Nah, karena dia tahu bahwa kita itu bisa menyelesaikan akhirnya ke kita terus. Apa memang seperti itu? Saya mengalami seperti itu. Itu yang disebut dengan wali, Pak. Wali itu wakil. Jadi wali atau wakil Tuhan itu dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, Pak. Di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan umat. Ya bersyukur kita, Pak. Karena faiza maridna fa innaka yasfin. Kalau kami sakit ya Allah, maka Engkau yang akan menyembuhkan. Nah, bagaimana cara Allah menyembuhkan? Tentu melalui hamba-hamba seperti Bapak tadi kan, seperti para tabib-tabib. Ya itu melalui daun-daun, buah-buahan, air macam-macam itu. Jadi kita sudah menjadi perwakilan Allah di muka bumi untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Karena yang menyembuhkan itu bukan kita, Pak, tapi Tuhan. Kita menyelesaikannya gitu, Pak. Kita yang memerankannya. Makanya kalau kita ngobat orang itu dijelaskan, Pak, supaya dia jangan nganggap kita Tuhan kan. Ini Bapak Ibu, saya tidak bisa ngobatin, tapi kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan ini terkabul. Kalau tidak nanti bahaya, Pak. Nanti dia bilang kita sakti. Padahal kita tidak tahu apa-apa. Kita juga sakit. Kita juga sakit. Kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan sakit kita, gitu, Pak. Gitu.
Nah, jadi itulah kira-kira gambarannya, Pak. Iya, iya betul Ustaz. Nah, jadi itu aja lupa ya. Nanti Iya, iya. di pertemuan depan Terima nanti kasih, Ustaz. ya diinformasikan ya Pak. Misalnya Pak bisa enggak kita temuan nanti malam? Nah, nanti oke, saya siapkan nanti sudah Isya kita adakan pertemuan. Tetap diinformasikan biar saya nanti bisa ngatur waktu, Pak. Nah, ini ini kebenaran tadi ada sedikit acara, tapi saya rasa mungkin acara kita ini sedikit lebih daripada itu pentingnya kan. Makanya ya saya ada acara, saya bilang. Nah, gitu. Jadi itu saja lupa ya. Ya baik Ya, salam. Terima kasih, Ustaz. Ya, salam pada semuanya kita. Sehat selalu, damai selalu, sejahtera selalu, bahagia selalu. Oke? Amin, amin, amin. Ya, ya. Amin, amin, Ustaz. Nah, mari ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda dan berada, dialog saya dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Selatan. Ya, apa yang mereka tanyakan yaitu masalah kaji, ya, masalah pemahaman, ya, bukan berarti kita ahli, tidak. Tapi apa yang dia tanyakan, di situ masuklah jawaban-jawaban yang datang daripada rasa kita. Rasa itu datang daripada Rasul-Rasul daripada Allah. Makanya kita perlu wawasan, perlu pemahaman yang banyak supaya kita tidak susah untuk muter-muter dalam menjawab itu. Kemudian itu lagi saya sampaikan, seandainya terjadi perbedaan antara kita tentang penyampaian ini, ya kita harus maklumi. Karena kapasitas akal kita, pikir kita, daya kita, latar belakang kita kan beda-beda. Tapi yang penting adalah setiap yang kita lakukan itu bisa membawa kepada kebaikan. Nyata kebaikannya gitu. Ya nyata kebaikannya itu. Sama kalau waktu saya di MUI tempo hari kan saya sempat disergap juga. Dia bilang mana ada itu hadis Awaluddin ma'rifatullah man arafa nafsu faqad arafa rabbah. Tidak ada hadisnya. Ya kita tidak perlu terpengaruh. Kenapa? Dia berpatokan kepada tulisan. Kalau kita berpatokan kepada fakta. Bagaimana fakta? Lah kalau kita masuk kepada agama ini, mau tak mau yang perlu kita kenal pertama kali adalah Allah. Allah dulu. Ternyata berat kan? Maka diri. Siapa yang kenal diri, yang ada pada diri, dia akan kenal siapa Tuhan. Siapa kenal Tuhan, dia akan kenal siapa Allah. Itu real itu. Tidak ada hadisnya. Oke, mari kita terima. Tapi faktanya begitu. Kalau orang beragama, dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal diri, wah itu kacau itu. Makanya segala sesuatu itu ukurannya adalah fakta, realnya itu. Oke saudaraku, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.